Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Eni. Saya dari kelas B12, materi pertama dari kelompok 3. Di sini kami akan bahas tentang Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Nah, di sini saya akan bahas tentang pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea dan logos berarti gagasan. Nah, kata idea berasal dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani berarti bentuk. Sedangkan dalam pengertian sehari-hari, idea diartikan sebagai cita-cita. Nah, secara umum, ideologi diartikan sebagai keyakinan dan kepercayaan sistematis yang menyangkut di bidang politik, bidang sosial, dan bidang kebudayaan. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Nini Sukayanti. Di sini saya akan membahas tentang ideologi, di mana bagian yang pertama atau bagian yang A telah dibahas oleh pemateri pertama, yaitu oleh Heni. Sekarang saya akan lanjut ke bagian yang kedua atau bagian yang B, yaitu ideologi. Ideologi itu dibagi menjadi dua, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Nah, dari pengertian ideologi terbuka itu sendiri merupakan suatu sistem terbuka yang terdiri dari suatu kelompok yang mendasari cita-cita suatu program untuk merubah dan memperbaharui masyarakat. Ideologi terbuka tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan oleh masyarakat itu sendiri. Ciri-ciri dari ideologi terbuka merupakan nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat. Contoh dari ideologi terbuka itu yaitu nilai agama, di mana kita sebagai umat yang beragama, kita dituntut untuk selalu mematuhi ajaran di dalam agama kita masing-masing atau selalu mentaati aturan kita. Yang kedua, ideologi tertutup merupakan membahas tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras yang diajukan dengan mutlak. Tuntutan mutlak itu mengembangkan tuntutan ketaatan dan rasa tanggung jawab dalam diri seseorang. Contoh ideologi tertutup adalah ideologi agama, di mana manusia itu berhak meluk agamanya masing-masing yang tercatat di dalam Undang-Undang pada tahun 1945 pasal 29 ayat yang kedua. Sekian dan terima kasih dari saya. Perkenalkan, nama saya Rupina Milu sebagai pemateri ketiga, yaitu tentang ideologi partikular dan ideologi komprehensif. Pada awal perkembangannya, wacana ideologi Marx mengancam berbagai macam untuk bentuk ideologi. Bahkan ideologi menurut Marx merupakan gagasan-gagasan kaum Bejius untuk mempertahankan status quo. Ideologi menurut Marx adalah di sini terdapat dua bagian, yaitu bagian A, ideologi partikular didefinisikan sebagai suatu keyakinan yang tersusun secara sistematis dan berkaitan erat dengan suatu kelas sosial tertentu dalam suatu masyarakat. Nah, di sini kita ke bagian B, ideologi komprehensif merupakan suatu sistem menyeluruh mengenai aspek kehidupan sosial. Dalam ideologi ini terdapat suatu cita-cita yang bertujuan melakukan transformasi sosial untuk menuju bentuk tertentu. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yofi Yasinta. Di sini saya pemateri keempat, membahas tentang hubungan antara filsafat dan ideologi. Ada dua hubungan antara filsafat dan ideologi. Yang pertama, filsafat sebagai pandangan hidup pada hakikatnya merupakan sistem nilai yang secara etimologis diyakini
hingga dijadikan pedoman manusia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, dan bermasyarakat. Ideologi ini juga dapat dikatakan pada norma ideal yang melandasi ideologi karena norma akan dituangkan dalam perilaku, kelembagaan sosial, politik, dan ekonomi. Ideologi juga menyangkut hal-hal yang mendasarkan suatu ajaran yang menyeluruh tentang makna dan nilai-nilai hidup, ditentukan secara konkret bagaimana manusia bersikap dan bertindak. Yang kedua, hubungan ideologi partikular dengan ideologi komprehensif. Artinya, hubungan ideologi Pancasila memiliki ciri menyeluruh, yaitu tidak berpihak pada golongan tertentu, serta ideologi Pancasila yang dikembangkan dari nilai-nilai yang ada pada realitas bangsa Indonesia yang berkembang. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.